Benar Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Demikian juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Bapa dalam nama Yesus kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Kebenaran-Mu yang meneguhkan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menyambut firman Tuhan katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming YouTube Gereja kami His Grace Church Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari demi hari pengenalan kita kepada Tuhan semakin kuat ya Bapak Ibu. Tidak terasa, tidak sampai 2 bulan kita akan mengakhiri 2023 dan masuk 2024. Haleluya. Pastinya setiap kita siap ya untuk terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Dan setiap kita semakin disempurnakan dalam pribadi, karakter di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam perjumpaan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Seperti yang Bapak Ibu, saudara-saudaraku ketahui, tema kita adalah murid Kristus, pelayan yang baik. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, murid Kristus, pelayan yang baik. Amin. Oke. Nah, ada murid, pastinya tentunya ada guru ya. Bapak Ibu masih ingat gak guru-guru favorit dulu waktu sekolah? Ada yang masih ingat gak? Masih ya? Saya ingat saya punya guru favorit waktu SD, guru favorit waktu SMP, guru favorit waktu SMA gak ada gitu ya. Ya gitu ya, tapi saya lupa namanya. Bapak Ibu masih ingat? Kalau masih ingat keren, luar biasa masih ingat namanya ya kan? Berbicara mengenai guru, saya ini anak guru loh saudaraku, sedikit ya pembukaannya. Saya ini anak guru. Papa saya, almarhum papa saya itu anak guru, dan boleh dibilang papa saya adalah guru favorit di zaman sekolahnya, ya kan? Kenapa dikatakan guru favorit? Karena murid-muridnya yang banyak bercerita dan masih ada yang terekam dalam memori saya. Waktu papa saya dipanggil Tuhan tuh saya baru tamat SD, saudaraku. Jadi waktu biasa kan banyak yang murid yang melayat ya guru-guru. Nah di antara murid-murid banyak yang melayat itu pada histeris datang Babe seperti itu gitu kan ya. Babe terus ada yang di antara mereka tuh saya masih teringat sampai sekarang gitu. Ada yang pingsan gitu. Itu saya percaya itu karena ada kedekatan antara guru dan muridnya. Benar ya? Iya kan? Kedekatan di mana bukan hanya sekedar mengajar tapi mungkin ada pendekatan dengan para murid sehingga ada kedekatan batin lah gitu ya antara guru dan para murid-muridnya seperti itu. Nah, sesungguhnya murid itu kalau di sekolah bertemu dengan guru itu kan untuk belajar ilmu pengetahuan tertentu, benar nggak ya Bapak Ibu ya? Kita kembali ke topik ya, itu sekilas walaupun papa saya juga orangnya guru galak tapi guru favorit dan dia merangkul buat anak-anak murid-muridnya. Nah, murid di sekolah itu bertemu dengan guru untuk belajar ilmu pengetahuan dan hubungan mereka hanya sebatas mengisi pengetahuan daripada murid tersebut. Benar ya? Walaupun memang mungkin ada guru-guru yang guru BP, konseling misalnya menangani masalah anak gitu ya. Tapi gimana permasalahannya seperti itu? Ada guru yang seperti itu kepada muridnya. Nah, di dalam Alkitab murid Yesus itu bertemu dengan Yesus sebagai guru, di mana murid harus meneladani sang guru, ya kan? Dan hidupnya mau dipimpin oleh sang guru Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, kalau dalam ilmu pendidikan akademis, guru itu sebatas memberikan ilmu pendidikan, pengetahuan kepada muridnya. Jarang pakai hati lah ya, ada juga mungkin beberapa guru yang pakai hati. Bagaimana kebutuhan, bagaimana keadaan, bagaimana keluarga, bagaimana papa, bagaimana mama, dalam hubungan kekeluargaan, jarang lah ya seperti itu. Nah, tetapi di sini yang dimaksud murid dengan guru di dalam Alkitab, yaitu di mana murid harus meneladani sang gurunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hidupnya mau dipimpin oleh sang guru. Katakan amin.
Saudara dan saya di sini adalah murid Kristus. Amin. Ada banyak orang yang mengaku menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi apakah banyak yang mau menjadi murid Kristus? Saya lihat jam dulu, karena terkadang saya kelamaan khotbahnya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, jadi saya lihat jam dulu, oh saya tahu jam segini, oke? Nah, saya ulang lagi, ada banyak orang yang mengaku menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi apakah banyak yang mau menjadi murid Kristus? Artinya gini, berapa banyak yang mau menjadi murid Kristus? Saat Yesus terangkat ke surga, yang melihat siapa? Para murid ya. Para murid-murid Tuhan. Nah, menjadi orang Kristen artinya sesungguhnya menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus artinya menjadi murid Kristus. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Saya ini orang Kristen loh. Bapak Ibu pasti ngomong begitu ya. Di KTP Kristen. Saya orang Kristen berarti artinya saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Kalau saudara sebagai seorang pengikut Kristus, maka saudara juga harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus di dalam Alkitab artinya adalah meneladani sang guru. Membawa hidupnya, hatinya kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh sang guru. Amin. Nah itu perbedaannya. Kalau murid dalam ilmu akademis, ya sekedar ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita mengatakan saya adalah murid Kristus, saya adalah orang Kristen, maka otomatis saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Dan saudara dan saya harus mau menjadi murid Kristus. Amin. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, amanat agung dikatakan, tetap pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Benar enggak? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sesungguhnya Tuhan mau setiap kita di sini adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Sekali lagi dengan hormat saya mengundang saudara-saudaraku di dalam Tuhan untuk kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. 3, 2, 1. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, setiap kita di sini adalah dikatakan, saya ini orang Kristen, benar gak ya? Di KTP kita aja tertulis. Nah, sebagai seorang Kristen berarti apa tadi Bapak Ibu? Seorang Kristen berarti dia adalah pengikut Kristus. Kalau dia seorang pengikut Kristus, maka dia harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus tadi dikatakan adalah dia meneladani sang guru. Dia mau hidupnya dipimpin oleh sang guru. Amin.
Artinya berjalan senada seirama dengan sang gurunya. Kalau sang gurunya berjalan ke kanan, apakah seorang murid berjalan ke kiri? Kalau sang guru berkata A, apakah sang murid berkata X? Pastinya berusaha murid untuk selalu meneladani, mata hati pikirannya tertuju kepada sang guru. Katakan amin. Karena meneladani sang guru itu adalah murid Kristus. Tadi saya sudah mulai dengan pembukaan, kalau dalam ilmu pendidikan akademis, seorang guru di sekolah hanya memberikan sebatas ilmu pengetahuan, tidak ada main hati di dalamnya. Main hati ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita membawa hati kita, hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Raja Daud, ya kan Bapak Ibu, Daud belum menjadi raja pada saat itu. Orang melihatnya yang menjadi raja adalah saudara-saudara dari Daud. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Makanya sebagai seorang murid Kristus, penting sekali kita menjaga hati kita. Penting sekali kita membawa hidup kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, seorang olahragawan pun demikian Bapak Ibu. Dalam kehidupannya, dia itu pun harus mengikuti instruksi dari pelatihnya. Ada kedisiplinan di dalam dia melatih untuk menjadi olahragawan. Dan kita pun sebagai seorang murid Kristus yang meneladani sang gurunya, yang meneladani pemimpinnya, kita pun harus memiliki disiplin dalam rohani. Katakan amin. Ya kan? Saya berusaha hari demi hari belajar untuk berbicara tidak terlalu cepat. Tapi kadang-kadang kalau lagi semangat terlalu cepat. Saya berharap dengan saya berbicara pelan, kita semuanya dapat mengerti. Amin Bapak Ibu. Nah, amin ya. Jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan di dalam murid Kristus, pelayan yang baik. Jadi bagaimana saudaraku, murid Kristus itu kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kalau manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Dan sebagai murid Kristus, kita harus meneladani sang guru kita, Yesus Kristus Tuhan. Nah, dari pembacaan firman 1 Timotius 4 ayat 6-16 ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan saudaraku sebagai seorang murid Kristus. Amin. Jadi kita bukan hanya sekedar murid-murid biasa atau sekedar orang Kristen, tapi kita harus benar-benar perjalanan waktu yang Tuhan berikan, nafas hidup, setiap desahan nafas kita mau disempurnakan di dalam pribadi karakter Tuhan. Amin. Poin pertama yang saya catat, yang saya mau bagikan bagi saudara, seorang murid Kristus itu harus disiplin dalam ajarannya. Katakan amin. Saya murid Kristus. Katakan saudaraku, kita proklamirkan perkataan ini 3, 2, 1. Saya adalah murid Kristus. Ya, poin pertama, murid Kristus harus disiplin dalam ajarannya. Saya ulangi kembali membaca dari 1 Timotius 4 ayat 6, boleh ditampilkan Ibu Selfie. Ayat 6 berkata seperti ini, ayat 13 dan 16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudaraku, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya kan? Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Amin. Saudara dan saya adalah seorang murid Kristus. Saudara dan saya mau juga dikatakan pastinya sebagai seorang pelayan yang baik. Sehingga pada suatu hari nanti Tuhan berkata, marilah padaku hambaku yang aku kasihi, yang ku percaya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi murid Kristus pelayan yang baik. Artinya setiap kita yang dikatakan saya ini orang Kristen, nafas kehidupan yang Tuhan berikan setiap pagi kita bangun, berarti Tuhan mau di dalamnya setiap kita dibentuk untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya menghidupi firman-Nya. Murid Kristus harus disiplin dalam ajarannya. Teladan kita adalah sang guru. Seperti yang tadi saya katakan, kalau guru melangkah ke kanan, sebagai murid kita juga harus melangkah ke kanan. Kalau tadinya mungkin kita melangkah ke kiri, kita langsung cepat-cepat rapikan barisan. Benar nggak Bapak Ibu? Atau mungkin bahasa ilustrasi sederhananya, dalam sebuah barisan, pemimpin barisan melangkah ke kanan, pastinya yang mengikuti juga harus melangkah ke kanan supaya terlihat indah. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau misalnya barisan belakangnya begitu ke kiri, udah orat-arit ya,
udah berantakan. Tapi kalau kita mengikuti lomba dalam lomba barisan gerak jalan, pasti kita akan berusaha mengikuti dengan langkah dari pemimpin kita. Demikian juga kita sebagai murid Kristus yang meneladani sang guru kita, yang hidupnya mau dipimpin oleh sang guru, maka kita harus menghidupi firman-Nya. Karena teladan kita adalah sang guru. Amin. Hari demi hari kita belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Disempurnakan dalam pribadi, disempurnakan di dalam karakter, disempurnakan dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berkata. Amin. Kalau Tuhan berkata A, mungkin awalnya kita masih nggak melakukan seperti itu. Ya kan? Tapi hari demi hari kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan mau setiap kita sebagai murid Kristus kita meneladaninya. Kalau Tuhan katakan mengampuni, kita mengampuni. Kalau Tuhan katakan mengasihi, kita mengasihi. Kalau Tuhan katakan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena kita meneladani sang guru kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31, saudaraku. Yohanes 8 ayat 31. Murid Kristus disiplin dalam ajarannya. Kita baca yuk Bapak Ibu 3, 2, 1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Amin. Jadi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, tapi Tuhan, atau mungkin kita bilang, tapi pastor, atau tapi ibu, tapi bapak gitu misalnya, nggak mudah ya menjadi pelaku firman. Memang awalnya nggak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memampukannya. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Amin. Kita harus disiplin dalam ajaran, berarti kita pun meminta kepada Tuhan untuk kita mau dan mampu menghidupi firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hal ini membuat kita boleh merenungkan Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan telah berikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku di sini masih ada anak muda. Jangan tunggu nanti setelah saya tua, baru saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anak-anak muda seperti itu ya, tunggulah nanti gitu kan ya. Kalau saudara memiliki orang tua yang tanda kutip agak cerewet menyampaikan kebenaran, agak cerewet mengingatkan, itu bukan karena orang tua tidak suka, tapi karena dia mau orang tuanya itu untuk anak-anaknya mendapatkan yang terbaik, hidup lebih baik daripada orang tuanya. Amin. Artinya disiplin dalam rohani menghidupi firman-Nya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita harus tinggal di dalam firman. Kalaupun misal kita sempat keluar, kita kembali lagi. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan lebih daripada yang kita pikirkan, saudaraku. Lebih daripada yang kita bayangkan, dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, artinya anaknya saja loh. Bapak Ibu pernah renungkan gak? Yesus saja dia karuniakan untuk saudara dan saya. Masakan dia gak memberikan segala sesuatu yang buat kita. Amin. Tapi Tuhan mau hari ini kita mau. Tuhan mau supaya kita tinggal dan hidup di dalam firman-Nya. Supaya kita dikatakan murid Kristus. Bukan hanya sekedar, ya saya orang Kristen. Ya kan, saya orang Kristen tapi cara hidupnya ya masih amburadul. Tapi hari ini kalau firman Tuhan berbicara berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita menjadi murid-murid Kristus. Amin. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan atau kesempatan ketiga yang Tuhan berikan, Tuhan mau sungguh-sungguh di dalamnya ada Kristus yang semakin besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Anak-anak muda, shalom anak-anak muda. Ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, shalom ya kan. Kalau saudara memiliki orang tua yang bawel banget ya, cerewet banget, itu karena orang tua sangat mengasihi saudara. Amin. Saya dulu waktu zaman kecil, remaja, orang tua saya nggak banyak mencereweti saya, saudaraku. Gitu, nggak banyak gitu kan. Salah pun saya tetap aja istilahnya ya nggak pernah dicerewetin, saya nggak pernah ditegur. Tapi kalau saat ini saudara memiliki orang tua yang agak-agak bawel karena saudara sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Tuhan memakai orang tua saudara untuk saudara mencapai, anak-anak muda di sini mencapai kehidupan yang berhasil dan gilang gemilang. Amin. Dan poin keduanya, saudaraku, murid Kristus, pelayan yang baik. Poin yang kedua adalah disiplin dalam hal ibadah.
Tadi disiplin dalam ajaran berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan. Apa yang perintah Tuhan katakan, kita belajar mengikutinya. Sekalipun itu tidak mudah. Ya kan? Tapi saya percaya pada saat kita belajar disiplin di dalam menghidupi firman Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita tinggal dan hidup di dalam firman-Nya. Katakan amin. Poin yang kedua tadi, disiplin dalam hal ibadah. Ayat 7 sampai 9. Dikatakan demikian saudaraku. Ayat 7 sampai 9. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tadi disiplin dalam ajaran, poinnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Menghidupi firman-Nya, disiplin dalam ajaran. Setiap kita sebagai murid Kristus diajak sama Tuhan, diingatkan sama Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini kita menghidupi firman-Nya. Amin. Poin kedua, disiplin dalam ibadah, berarti kita diajak untuk setiap kita melatih diri kita, melatih berdoa. Amin. Melatih baca firman. Aduh males banget ya, enakan baca komik. Anak-anak muda seperti itu enggak? Halo? Ada anak-anak muda? Iya kan? Oh saya mau enakan mau main game, boleh main game. Tapi Tuhan mengingatkan kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau setiap kita disiplin dalam hal ibadah. Artinya kita punya saat-saat teduh, kita punya jam-jam doa tertentu, kita punya waktu untuk membaca firman. Di tengah kesibukan kita, di sekolah, perkuliahan, ataupun di dalam komunitas kita, pergaulan kita, sempatkan baca firman Tuhan. Amin. Sempatkan berdoa, doakan papamu, doakan mamamu, doakan studi kehidupanmu. Bahkan kalau bisa anak-anak muda, doakan pasanganmu. Amin. Walaupun belum punya pasangan, ya kan? Ya kan? Belum pun punya pacar, belum pun menikah, mulai sekarang yuk doakan. Saya dulu belum mengerti seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kalau hari ini sudah ada kesempatan yang Tuhan berikan, Roh Kudus mengasihi saudara, mulai doakan. Tuhan, saya berdoa untuk nanti saya punya istri. Saya berdoa untuk saya punya suami. Doakan anak-anak muda, amin. Amin. Shalom. Ya, anak-anak muda di sini luar biasa. Ya kan? Doakan. Jadi disiplin dalam hal ibadah. Melatih baca firman Tuhan. Kalau saudara sudah mulai melatih baca firman, kalau nggak baca firman kayak ada yang kurang. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kayaknya saya ada yang kurang ya. Nah, kalau udah ada perasaan kurang itu, ya udahlah besok. Nah, kalau bisa langsung cepat-cepat respon, langsung baca. Karena kalau udah sempat bolong sehari, bolong 2 hari, bisa bolong keterusan ya Pastor Arya. Ya kan? Jadi kita pun gitu ya, disiplin dalam hal ibadah. Amin. Melatih ibadah, melatih baca firman Tuhan, melatih untuk berdoa. Amin. Kita buka yuk Roma 12 ayat 2. Apa yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah, kita baca yuk 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita nggak baca firman, kita tahu nggak kehendak Allah, kehendak Tuhan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya kan? Di dalam kita misalnya, anak muda misalnya punya pacar. Dalam sering dekatnya kan, kalau Pastor Ari bilang mengenal siapa 4 tahun ya Pastor ya? 4 tahun gitu. Nah, kalau ya, benar ya Bu? Gitu ya? Seperti itu ya, dalam arti, misalnya kita punya anak-anak muda nih. Kalau pacaran mungkin gak, ya gitu deh ya, anak muda pacaran. Semakin sering ngobrol mungkin semakin tahu ya pribadinya, karakternya, benar nggak? Oh dia tahu makanan kesukaannya ini, oh dia nggak suka ini gitu kan ya. Nah demikian juga kita sebagai murid Kristus. Ingat tadi murid Kristus itu berbeda dengan murid di sekolah waktu saudaraku lagi sekolah atau masih sekolah. Ya kan dalam ilmu akademis. Kalau dalam murid Kristus itu adalah meneladani sang guru wajib dan harus hidupnya dipimpin sang guru. Makanya kita disebut murid Kristus. Kita harus belajar wajib.
dipimpin sang guru, meneladani sang guru. Nah, kembali lagi, supaya kita meneladani sang guru, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kesukaannya, maka kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Kita harus tahu melalui firman yang kita baca, sehingga dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Disiplin dalam hal ibadah. Akhir-akhir ini, ya kan, dalam kehidupan akhir zaman ini, begitu banyak kejahatan, begitu banyak godaan, tantangan, dan hal-hal yang terkadang membuat hati bersedih, memiris gitu ya Bapak Ibu. Kemarin saya lagi jalan gitu kan ya, terus kemudian gak jalan sih, pas lagi keluar aja. Namun saya ada melihat suatu pemandangan, ampun, hati saya sedih gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam gambarannya, oh Tuhan, ini kehidupan gitu. Tapi Tuhan izinkan kita ini hidup di zaman ini gitu Bapak Ibu. Benar gak? Ya kan? Walaupun memang kejahatan itu sudah ada dari zaman perjanjian lama, Sodom dan Gomora, ya kan, hal-hal yang luar biasa yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap kita untuk memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu pastinya ingat mengenai kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Iman yang benar itu kita butuhkan dalam kehidupan perjalanan kita sebagai seorang murid Kristus. Iman yang benar itu bagaimanakah? Misalnya kalau iman yang luar biasa, misalnya ada orang sakit, semua rebah. Wah keren kalau kita lihat yang zerut gitu, diangkat tangan, rebah semuanya. Tapi ternyata Tuhan juga mau setiap kita memiliki iman yang benar. Katakan amin. Iman yang benar dalam arti gambaran yang paling sederhana yaitu terdapat dalam Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat itu, di zaman itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung raksasa dan dia mengatakan kepada rakyat di situ untuk menyembah patung dewa Baal itu yang besar dan raksasa itu yang besar banget Bapak Ibu. Nah, di situ ada anak muda, 4 orang yang takut akan Tuhan, masih muda-muda. Halo anak muda. Amin. Iya kan? Nah, ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi yang di sini mau saya sampaikan adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Dan si raja ini memerintahkan untuk seluruh rakyat di situ menyembah patung dewa Baal itu. Dan kemudian adalah Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak melakukan perintah tuan dan raja itu. Kemudian pada saat itu sampai kepada telinga raja, wah Sadrak, Mesak, Abednego ini enggak nyembah ya, hebat banget. Dia enggak tahu siapa saya, gitulah bahasanya Bapak Ibu ya. Tapi dia karena sayang sama Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia kasih kesempatan, ayo sembah patung ini. Tapi si Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mau melakukan. Sampai dia berkata seperti ini. Seperti ini bahasa sederhana ya saudaraku. Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, ketahuilah Tuhan dan Rajaku, kami tidak akan menyembah patung raksasa yang Tuanku dirikan. Amin. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, di akhir zaman ini kita perlu memiliki iman yang benar, yang berani berkata tidak saudaraku. Kalau kita mungkin dulu pernah melakukan hal yang tidak baik, atau mungkin kita punya masa yang kita kompromi, tapi hari ini saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Katakan amin. Yang berani berkata tidak untuk segala sesuatu yang tidak sesuai seperti apa yang guru katakan. Amin. Jangan tunggu nanti setelah usia 30 atau usia menikah adik-adik muda, tapi mulai dari sekarang jadikan hidupmu berpaut dan melekat kepada firman Tuhan. Amin. Maka saudara dan saya, kita semuanya akan diberikan masa depan yang indah dan cerah penuh pengharapan. Amin. Disiplin dalam hal ibadah. Latihan badani itu bagus, tetapi kita melatih diri kita beribadah, membaca firman, melatih diri kita berdoa, itulah yang menjadi gaya hidup setiap kita. Amin. Style kita. Di tengah kesibukan kita sebelum kita pergi ke pekerjaan kita, proyek kita bawa dalam doa. Amin. Kita bawa Tuhan, kita berkati. Kita sebutkan nama-nama klien kita. Tuhan berkati, Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang mau mencelakai kita atau orang-orang yang merugikan kita. Tapi didatangkan oleh Tuhan orang-orang baik bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu poin yang kedua, disiplin dalam hal ibadah. Bapak Ibu bisa catat nanti mengenai Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Dan yang terakhir adalah murid Kristus, pelayan yang baik,
Saya tidak jemu-jemunya mengatakan murid Kristus artinya meneladani sang guru dan hidupnya mau dipimpin oleh sang guru. Pertama, disiplin dalam hal ajaran, yaitu kita menghidupi firman-Nya. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, berarti Tuhan mau kita menghidupi firman-Nya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ini kesempatan berapa. Kalau bagi saya ini udah kesempatan kesekian kali yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya kan? Adik-adik muda, aduh saya nggak pernah, saya hidupnya baik-baik saja. Nantinya ke depan, setiap hal, jangan tunggu nanti ada masalah, tapi mulailah lakukan kebenaran dan hidup lagi dalam takut dan melekat kepada Tuhan. Amin. Disiplin dalam ajaran, yaitu menghidupi firman-Nya. Disiplin dalam hal ibadah, mari setiap kita latih yuk, saat teduh, baca firman, doa, amin, beribadah. Dalam ibadah yang artinya kita mempersembahkan hidup kita, kedalaman hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat yang nampak dari luar. Benar nggak? Daud aja dipilihi Tuhan itu bukan dari penampakan di luar. Yang dipilihkan kalau secara logikanya abang-abangnya tinggi-tinggi tegap besar gitu ya. Tapi Tuhan memilih Daud. Daud nggak begitu tinggi, masih muda gitu kan ya. Nggak pun tampan-tampan banget, tapi Tuhan memilih dia. Oleh karena itu bagi setiap kita yang menjadi murid Kristus, mari kita jaga hati kita. Katakan amin. Kita bawa hati kita bawa hidup kita, karena Tuhan mau berperkara lebih luar biasa bagi kehidupan kita. Poin yang terakhir adalah murid Kristus, pelayan yang baik. Sebagai seorang murid, kita juga harus disiplin. Katakan amin. Saya juga saudaraku dalam mempersiapkan ini juga saya berkata, Tuhan saya mau menghidupinya. Bukan hanya sekedar pandai menyampaikan ataupun berbicara, tapi setiap kita menjadi pelaku firman-Nya. Poin yang terakhir adalah disiplin dalam hal kesaksian. Katakan amin. Ayat 11-12 masih di tempat yang sama, 1 Timotius 4 ayat 11-12. Kita baca yuk sekali lagi. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kesetiaanmu, lewat kasihmu. Amin. Engkau ditempatkan di tengah keluargamu untuk menjadi berkat. Engkau ditempatkan di dalam hubunganmu bersaudara untuk menjadi berkat bagi saudaramu. Katakan amin. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan di poin yang terakhir ini, murid Kristus, pelayan yang baik, kita disiplin dalam hal kesaksian. Amin. Yaitu dalam arti yang sederhana yang dapat saya simpulkan, yaitu hidup yang menghasilkan buah. Katakan amin saudaraku. Saya mau menghasilkan buah. Katakan, saya mau menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dirasakan dan manis dan segar. Buah itu ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa, ada buah Roh Kudus. Kita buka yuk firman Tuhan sebagai penutup kita. Buah pertobatan itu apa ya? Mazmur 3 ayat 8. Bukan Mazmur, Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca yuk. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Amin. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana dulu cara hidup kita? Oh iya, cara hidup saya begini. Nah, kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita mungkin kita memiliki pikiran-pikiran yang kurang baik atau memiliki sesuatu cara berkata yang asal bicara, tetapi Tuhan mau hari ini setiap kita, yuk kita hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Amin. Disiplin dalam hal kesaksian. Oh iya, saya hidup bukan saya lagi yang hidup ya, melainkan Kristus yang hidup. Ya kan? Itu akan mengingatkan kita, oh ya kita bertindak hati-hati, kita berkata hati-hati supaya kita tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita. Amin. Buah pertobatan dan buah roh. Buah roh itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu ada yang masih hafal, pasti hafal kita ini yuk. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita baca dulu yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita jangan lihat di sini, kita pejamkan mata, coba kita sebutkan buah roh apa aja. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Disiplin dalam hal kesaksian. Kalau dulu kita mungkin temperamen, Tuhan mengubahkan kita dalam pengenalan kita sebagai seorang murid Kristus, kita menjadi orang yang lebih sabar. Amin. Orang yang lebih lembut, orang yang lebih dapat menguasai diri, orang yang tetap dapat bersuka cita walaupun di tengah keadaan rasanya tidak enak. Tapi pembentukan itu membentuk kita menjadi murid-murid Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya orang Kristen, seorang Kristen berarti saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti adalah seorang murid Kristus yang meneladani sang gurunya, yang hidupnya mau dipimpin oleh sang guru. Oleh karena itu, di dalam buah roh, jangan anggap, oh iya buah roh hasilnya itu langsung sekejap. Semenit, 2 menit, tereng, saya menjadi orang yang sabar. Tidak saudaraku. Tapi dalam pembentukan itu, mungkin di dalamnya ada air mata. Di dalamnya ada mungkin rasa hal-hal yang sakit, terkelupas, aduh kayaknya gak enak. Iya itu karena untuk menghasilkan buah. Benar gak Bapak Ibu? Dibentuk, diproses, disaring untuk menghasilkan buah Roh Kudus itu saudaraku. Dan buah jiwa-jiwa. Pada saat saudara mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan dan pembentukan, maka lewat hidup saudara dan saya, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Oh iya, dia udah berubah ya. Dia udah gak seperti itu lagi. Dia kan dulu begini, begitu. Tapi yang orang lihat adalah Yesusnya, bukan kegagalan saudara. Amin. Bukan masalah saudara yang dilihat, bukan rasa sakit, bukan hal-hal keburukan yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi Kristus yang dilihat lewat hidup saudara dan saya. Amin. Menghasilkan buah-buah kesaksian. Makanya dalam perjalanan sebagai seorang murid Kristus tetap kuat di dalam Tuhan, ya kan? Murid Kristus harus setia sampai akhir. Amin. Nggak bisa berhenti di tengah jalan, ntar dulu deh saya break dulu. Bukan berarti pada saat kita berhenti sesuatu akan menjadi baik. Amin. Anak-anak muda yang melayani Tuhan, melayanilah sampai selama-lamanya, ya kan? Jangan nanti sesudah mendapatkan jawaban doa, dapat pasangan yang terbaik daripada Tuhan, oh udahlah suami saya bilang gak usah lah rohani-rohani banget, mungkin seperti itu. Ingat ya anak-anak muda pesan Tuhan hari ini, tapi jadilah setia di dalam perjalanan kehidupan kalian. Tetaplah setia dalam melayani Tuhan, tetaplah setia dalam mengasihi Tuhan, tetaplah setia dalam kebenaran firman Tuhan yang kalian dengar. Amin. Oleh karena itu disiplin dalam hal kesaksian. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8 sebagai penutup kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca. Mungkin para pemain musik boleh maju ke depan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah suatu firman Tuhan yang saudara tangkap dan saudara akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari segala kalangan usia, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk pemimpin pujian, dari segala profesi, apapun pekerjaan, apakah saudara mahasiswa, apakah saudara seorang pengusaha, seorang kontraktor atau apapun, peganglah ayat firman ini, di mana Tuhan menempatkan saudara, saudara menjadi saksi Tuhan. Tetapi saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa.